Kita ya sudah menerapkan rumus radius konvergensi ya untuk dua persamaan yang pertama ya. Sekarang kita akan menyelesaikan untuk deret konvergen 1 min E kuadrat dan seterusnya, atau kalau dalam rumus seperti yang di tengah ini, dan dia nanti akan konvergen ke fungsi elementer cos X ya. Ini kita sudah membuktikan dengan Excel. Kita akan mencari radius konvergensinya, yaitu dengan menerapkan rumus ini ya. Mungkin di halaman berikutnya nanti nggak cukup ini sepertinya. Ya, maka kita tulis dulu ya, yaitu cos X ya sama dengan ya, kalau ditulis dalam bentuk rumus ini perlu mungkin kali ini ya, min 1 pangkat M X pangkat 2M dibagi 2M faktorial ya. Ini bukan 2 kali M faktorial tapi 2M faktorial sama dengan 1 min E kuadrat per 2 kuadrat plus X pangkat 4 faktorial min min X pangkat 6 faktorial plus X pangkat 8 faktorial min plus dan seterusnya. Oke, kita bisa menuliskannya dalam bentuk ya, misal ya, ini kita bikin ya, mungkin warnanya nggak usah. Misal ya, kita bikin 2M itu sama dengan T, maka M sama dengan T per 2 ya, maka rumusnya akan menjadi ya, 2 T per 2 sama dengan 0 ya, T sama dengan 0 ya. Kan? T sama dengan 0 hingga tak hingga. Kemudian yang ini min 1 pangkat T per 2. Kemudian X pangkat T dibagi T faktorial gitu kan. Oke, sekarang untuk T yang apa, kalau kita evaluasi ya persamaan ini, untuk T yang misalnya 1 gitu ya, dia ganjil, berarti pangkat setengah ya. Ya. Atau akar dari min 1 merupakan bilangan imajiner ya. Ya kan? Dan kita tahu bahwa ya ya semua variabel itu adalah konstan. Konstanta yang merupakan bilangan real. Nah, dia yang berupa bilangan imajiner tidak dimasukkan ke dalam deret pangkat ini ya. Oleh karena itu ini untuk T yang bernilai misalnya 1 ya, setengah artinya min 1, akarnya min 1 bilangan imajiner tidak dimasukkan. Bagaimana untuk T sama dengan 3? Berarti kan min 1 pangkat 3, min 1 lagi kan, akarnya min 1 ya bilangan imajiner lagi.
Sehingga untuk bilangan ganjil ini tidak dimasukkan tetapi untuk yang genap saja. Ya, oke. Lagian di sini sebenarnya dia hanya menghasilkan nanti plus min gitu aja sebenarnya ya. Ya, oke. Sekarang maka tinggal yang ini X pangkat T dibagi T faktorial. Itu yang akan kita evaluasi untuk radius konvergensinya. Ya, maka dari situ ya, kita ketemu A ya, 0, A0-nya sama dengan 1, ya, AM-nya atau AT-nya ya, nah, karena rumusnya ya udah enggak apa-apa, AT sama dengan kalau dari deret ini adalah seper T faktorial ya, seper T faktorial ya, plus min. Kalau nilai absolutnya ya ini seperti faktorial ya, sehingga kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu bahwa akar A absolut, harga absolut dari AT akar T ya, kan? R sama dengan limit T mendekati ya, mungkin sebentar saya tulis lengkapnya ya, maka seper R sama dengan limit T mendekati tak hingga ya, untuk akar T ya, dari AT. Nah, atau kita bisa menuliskannya ya, AT-nya sama dengan seperti faktorial, berarti limit akar T ya, benar ya, sama dengan limit akar tak hingga dari seper tak hingga faktorial. Nah, ini nilai absolut. Seper tak hingga tentu 0, apalagi seper tak hingga faktorial sangat mendekati 0 ya. Akar tak hingga dari 0. Akar 0 berapapun ya, misalnya 0 pangkat 2 ya 0, 0 pangkat 3 ya 0. Oleh karena itu akar berapapun dari 0 ya sama dengan 0. Ya, oleh karena itu kita peroleh nanti R sama dengan seper 0 atau tak hingga ya, artinya dia konvergen untuk berapapun ya, nilai X ya, dari deret yang paling atas. Kita menggunakan rumus yang ini, yang A, kita menggunakan rumus yang B ya, hasilnya harusnya sama dengan seper R sama dengan ini rumus B ya, seper R sama dengan limit ya, M mendekati tak hingga AM plus 1 kita ganti T ya dalam hal ini.
AT plus 1 dibagi dengan AT. Sama dengan limit. Nah, kita ganti saja. Ya, nggak apa-apa, limit T mendekati tak hingga. AT plus 1 adalah 1/, tak hingga plus 1. Dalam kurung, aduh, apa yang nulisnya? Seper tak hingga plus 1 faktorial kan? Ya. Kalau AT plus 1, terus ini dibagi dengan 1/, tak hingga faktorial. Ini menjadi pembilang, ini menjadi penyebut karena 1/, ya. Nah, ini T plus 1 belum ini. Terlalu tergesa-gesa ya. Ini memang benar itu. Ya, ini T plus 1, ini T faktorial. Kalau T mendekati tak hingga, maka atau ini kita sempurnakan dulu, limit sama dengan limit T mendekati tak hingga, ya, dari T faktorial dibagi T plus 1 faktorial. Ya. Langsung saja kita masukkan tak hingga sama dengan tak hingga faktorial dibagi tak hingga plus 1 faktorial. Atau kita bisa, ya, ini menjadi tak hingga faktorial dikalikan dengan tak hingga plus 1. Ini tak hingga faktorial. Tak hingganya saling menghilangkan, sama dengan 1/, tak hingga plus 1, ya, sama dengan 0. Ya. Kalau tak hingganya kita ganti dengan bilangan yang besar, akan sama dengan 0 nilai 1/R-nya. Sehingga R-nya akan sama dengan 1/0 sama dengan 1/, tak hingga. Ya, begitulah kita bisa menyelesaikan radius konvergensi untuk deret yang konvergen ke nilai elementer cos X. Ya, terbukti bahwa berapapun R-nya, ya, berapapun X-nya, ya, ini fungsi ini berlaku. Oke, mungkin satu kali lagi yang sin X. Ya. Berikutnya yang sin X. Sin X, ya, hampir sama caranya, sama dengan, ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga, ya, min 1 pangkat M, X pangkat 2M plus 1 dibagi dengan 2M plus 1 faktorial. Ini kalau diekspansikan sama dengan X min X pangkat 3/3 faktorial plus X pangkat 5 faktorial min X pangkat 7 faktorial plus min dan seterusnya, ya. Sekarang kalau 2M plus 1 itu sama dengan T, ya, atau kalau begitu, ya, M sama dengan T min 1 bagi 2, ya. Ya. Maka kita bisa mengganti rumus ini. Sin X akan sama dengan
Ya, T min 1 bagi 2, T-nya M-nya kita ganti 0 ya, berarti dari min 1 ya. Min 1 sin X ini hingga tak hingga ya. Kemudian ya, ini menjadi min 1 pangkat T min 1 bagi 2 ya kan, pangkat M dikalikan X pangkat T dibagi T faktorial ya. Oke, karena min 1 faktorial tidak terdefinisikan ya, maka yang T mulai min 1 ini bolehlah kita langsung mulai dengan ya, karena kita hanya berbicara yang komponen real ya, sehingga ini kita bisa sama dengan 0 hingga tak hingga, ini tetap ya, min 1 0,5 T kurangi 1. Nah, ini X pangkat T dibagi T faktorial ya. Oke, sekarang kalau kita masukkan 0 berarti pangkat min setengah ya, atau seper akar min 1 ya, untuk T-nya sama dengan 0 ya. Nanti kalau ini mungkin perlu penjelasan agak, kalau T-nya sama dengan 0 ya kan, maka kan sama dengan yang ini loh, yang depan ya, maka sama dengan min 1 pangkat 0,5 ya, 0 kurangi 1 min 1 kan ya, sama dengan min 1 pangkat min setengah ya, atau sama dengan seper min 1 pangkat setengah. Ini lagi-lagi akar min 1 merupakan bilangan imajiner ya. Demikian juga untuk T sama dengan 2 dan kita tidak berbicara bilangan imajiner untuk deret kita, hanya suku-suku real yang kita pertimbangkan. Maka yang ini sama dengan min 1 pangkat T-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 dikurangi 1, 0,5 kalikan 1 ya. Atau sama dengan min 1 pangkat setengah, atau sama dengan akar dari min 1 ya, dia merupakan imajiner lagi ya. Oke, satu kali lagi, jika T sama dengan 4 maka sama dengan min 1 pangkat 3 per 2 ya, ini kan 4 kurang 1 3 dibagi ya, 3 per 2 ya. Oke, atau sama dengan min 1 pangkat 3 ya, kemudian akar ya, karena pangkat setengah kan akar, sama dengan akar min 1 imajiner ya. Nanti semua yang genap-genap imajiner, dan kita tidak mempertimbangkan di power series ini, kita hanya mempertimbangkan yang yang menghasilkan akar-akar, yang menghasilkan bilangan real ya. Lagian ini cuma plus min, oleh karena itu kita bisa langsung sama seperti cos X, yaitu kita pertimbangkan yang
X pangkat T dibagi T faktorial. Ya, oleh karena itu kita bisa sin X sama dengan ya, T sama dengan 0 hingga tak hingga X pangkat T dibagi T faktorial. Ya. Oke ya. Berarti di sini A0 ya ini nanti kan misalnya seperti ini akan sama dengan ini kan. A0 ditambah ya, X pangkat 1 per 1 faktorial. Sorry. Waktu 0, X pangkat 0, 1 ya. Bagi 0 faktorial, 1. Ini 1. 1 kalau diekspansikan. Yang ini kemudian X kuadrat ya, dibagi apa ya seperti begitu ya, tetapi ini X-nya ini seharusnya T pangkat 2 nya yang ya sama dengan ini lagi lah nanti. Oke. Ini agak sulit ekspresinya. Maka A0 sama dengan 0. A0 sama dengan 0. Sorry. AT sama dengan ini kan power seriesnya ya. Sama dengan 1/T faktorial ya. Kemudian kita pakai rumus ya. 1/R sama dengan ya, limit dari T mendekati tak hingga ya. Limit T mendekati tak hingga dari akar T dari AT. Nah, AT-nya ini sama dengan 1/T faktorial. Limit T mendekati tak hingga akar T dari 1/T faktorial. Oke, kita masukkan nilainya tak hingga. Akar tak hingga dari 1/tak hingga faktorial. 1/tak hingga faktorial, 1/tak hingga saja sama dengan 0, apalagi 1/tak hingga faktorial. Ya, dari 0 ya. Karena 0 dipangkatkan berapa saja sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 jawabannya. Sehingga R-nya 1/0 sama dengan tak hingga. Artinya deret ini ya selalu konvergen kepada sin X berapapun nilai dari X. Berikutnya ya, kita menggunakan rumus 1/R sama dengan limit T mendekati tak hingga ya, dari AT plus 1 dibagi AT sama dengan limit T mendekati tak hingga ini 1/tak hingga plus 1 faktorial dibagi 1/tak hingga faktorial ya, sama dengan limit T mendekati tak hingga faktorial dibagi tak hingga plus 1 faktorial. Ya, sama dengan ini sudah nggak ada limitnya ya. Limit ini T plus T
Ini sudah nggak ada limitnya karena kita ganti. Limit AT plus 1 sama dengan seper AT plus 1 sama dengan seper tak hingga plus 1 faktorial. Ya. Sorry, ini sudah nggak ada limitnya ini. Nah, biar akhirnya lebih pendek juga. Sorry. Ups. Nah. Nah. Sama dengan seper tak hingga plus 1 faktorial dibagi seper tak hingga faktorial, ya. Sama dengan tak hingga faktorial dibagi tak hingga plus 1 faktorial, ya. Sama dengan tak hingga faktorial bagi tak hingga faktorial dikalikan tak hingga plus 1, tinggal seper tak hingga plus 1, seper tak hingga plus 1, tak hingga plus 1, seper tak hingga plus 1 sama dengan 0, sehingga nanti R-nya sama dengan seper 0 sama dengan tak hingga, ya, sama jawabannya, sehingga deret ini, ya, X min X pangkat 3 per 3 faktorial, ya, tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya akan konvergen ke fungsi elementer sin X berapapun X-nya, ya, karena ditunjukkan oleh radius konvergensinya yang sama dengan tak hingga. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan, ya, radius konvergensi dari deret Maclaurin ini, ya, keempat-empatnya. Sekarang kita menuju ke 3 deret yang akan kita diskusikan berikut ini, ya. Berapa radius konvergensinya, ya, menggunakan persamaan nomor 3 baik A maupun yang B, ya. Oke. Ya, kita tulis dulu soalnya. Ln seper X sama dengan X dikurangi X kuadrat per 2 tambah. Oke. Soalnya kita tulis dulu mungkin, ya. Ln apa tadi? Ln 1 plus X. Ya. Ln 1 plus X, ya, sama dengan X kurangi X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat 4 per 4, ya, ditambah X pangkat 5 per 5 min plus dan seterusnya, ya. Maka kita tahu ini nanti plus min ini diperoleh dari min 1, ya, pangkat n plus 1, ya, biar plus, ya. Maka kita pasti tahu, yaitu di sini A0-nya sama dengan 0, ya kan? Terus kemudian AM-nya sama dengan koefisiennya, jangan diperhatikan plus minnya, yaitu apa itu 1, 2, seper gitu kan, seper 1, seper 2, seper 3, seper 4 dan seterusnya, sama dengan seper M. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu seper R sama dengan
limit M mendekati 0, mendekati tak hingga, ya, dari akar M AM, ya, sama dengan limit ya, M mendekati tak hingga dari akar M seper M, ini absolutnya, ya. Oke, maka sama dengan, ya, kalau kita ganti tak hingga, akar tak hingga dari seper tak hingga, ya, akar tak hingga dari seper tak hingga. Ya, ini agak sulit ini. Akar tak hingga dari seper tak hingga, ya, sama dengan berapa? Ya. Mungkin ya kita tidak bisa langsung mencari di sini ya, mencari berapa harganya. Kita harus membuktikan pakai Excel dulu ya. Berapa ini nilainya akar tak hingga dari seper tak hingga. Ya, kita simulasikan dengan Excel. X, ini Y misalnya, ini sama dengan, ya ini 1, 2, sama dengan plus 1 gitu ya, nanti akan turun. Kita copy itu ke bawah, ini sama dengan akar tak hingga, berarti pangkat seper, pangkat seper X ya, nanti mendekati tak hingga ya. 1 dibagi ini ya, ya kan, pangkat akar itu, akar seper, pangkat seper ini. Nah, oke, ini kita copy. Ini kita peroleh ya hasilnya, ya, mungkin kita kurang ya, kurang banyak ya, yang banyak kita lihat. Nah, udah nilainya mungkin konvergen ke nilai tertentu. Kita bikin grafiknya saja. Nah, grafiknya begitu, mungkin dia akan konvergen ke 1 ya. Kita uji lagi, ini kurang gede mungkin angkanya. Ya, kita bikin misalnya 10. Ya, ini sama dengan dikalikan 10. Nah, nanti kan cepat ini gedenya. Nah, gitu ya. Ini sudah. Sebentar, ini fungsi ini kita copy. Ya, dia nanti akan konvergen ke 1 ya. Mungkin
ya, kita hilangkan sampai pangkat 16 sajalah. Ya, kita bikin grafiknya. Ya, ini grafiknya kita bikin, ya, itulah. Kita pasang di situ ya. Oke. Nah, dipasang di sini ya. Mungkin nih tidak kelihatan ya karena sumbu X-nya ini. Kita bikin logaritmik. Ya. Logaritmic scale. Nah, oke. Maka dia akan konvergen ke 1 ya nilainya. Jadi, kalau semakin besar X-nya, ya, dia akan menuju ke 1. Ya kan? Oleh karena itu, ya, kita tidak bisa menghitungnya secara analitik, tapi kita bisa menghitungnya secara numerik ya, bahwa akar tak hingga dari tak hingga ya, itu akan sama dengan 1 ya. Oke. Baiklah, sekarang kalau kita menggunakan rumus yang satunya ya. Ya, seper R sama dengan rumus yang 3B. Limit ya, M mendekati tak hingga ya, dari AM plus 1 dibagi dengan AM ya, akan sama dengan ya, AM ya, sama dengan AM plus 1 sama dengan seper AM plus 1, yaitu seper AM plus 1 kita ganti dengan M-nya kita ganti dengan tak hingga. Sama dengan A tak hingga plus 1 dibagi dengan A tak hingga, gini kan. Sama dengan ini seper tak hingga plus 1 menjadi A tak hingga plus 1 ya. Di sini jangan begitu, kita ganti seper M ya, kita ganti dengan seper ya, tak hingga plus 1. Oke, kemudian yang A tak hingga adalah seper tak hingga ya, sama dengan tak hingga dibagi tak hingga plus 1 ya. Sama dengan berapa ya, kita mungkin analisa ya sedikit ya. Kalau tak hingganya 1 ya setengah, kalau tak hingganya 10 per 11, kalau tak hingganya 100 ya 100 dibagi 101, 1000 dibagi 1001. Kalau tak hingganya 1 juta dibagi 1.000.001. Kalau tak hingganya besar sekali, maka ini akan mendekati 1, ya kan? Sama dengan 1 ya. Hasilnya sama dengan menggunakan cara sebelumnya. Oke, terakhir bukan terakhir, ini yang ini min ln 1 min X sama dengan, kalau diekspansikan ini ya, plus ini semua ya. Maka ya, min ln 1 min X ya, sama dengan X
plus semua, X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 plus X pangkat 4 per 4. Saya rasa ini sama jawabannya. Ya, radius konvergensinya akan sama dengan 1. Ya, ini plus semua ya. Oke, ya. Ini kita peroleh A0-nya sama dengan 0, AM-nya sama dengan 1/M, sama sudah. Nanti kalau kita pilih 1/R sama dengan limit ya, M mendekati tak hingga ya, akar M AM ya kan, sama dengan ya, sama persis ya, limit M mendekati tak hingga akar M dari 1/M ya, sama dengan tak hingga, akar tak hingga dari 1/tak hingga sama dengan 1 ya. Dengan cara yang sama ya, 1/R sama dengan limit ya, M mendekati tak hingga 1/R sama dengan 1 sehingga R sama dengan 1. Ini juga ya, yang ini tadi lupa. 1/R sama dengan 1, maka R sama dengan 1/1 sama dengan 1. 1/1 sama dengan 1. Di sini juga sama, limit M mendekati tak hingga, ya ini AM plus 1 dibagi dengan AM ya, sama dengan A tak hingga plus 1 dibagi A tak hingga sama dengan 1/tak hingga plus 1 dibagi 1/tak hingga, gitu kan, sama dengan ini pindah ke sana, tak hingga dibagi tak hingga plus 1 sama dengan 1, R-nya sama dengan 1 juga. Begitu ya, kita sudah mendapatkan soal yang menghitung radius konvergensi dari nggak mau keluar. Nah ini menghitung radius konvergensi dari persamaan yang deret yang konvergen ke fungsi elementer yang ke-6 ya. Sekarang yang terakhir, yang ke-7, berapa radius konvergensinya? Ini menarik yang nomor 7. Ya. Berarti satu plus X pangkat P ya, nanti sama dengan 1 plus PX plus P min 1 dibagi 2 faktorial tambah P-nya bilangan bulat ya, P kalikan P min 1 kalikan P min 2 dibagi 3 faktorial. Ini X kuadrat, lupa X kuadratnya belum ditulis. X kuadrat tambah ini X pangkat 3 ya, plus ya, kita ingat bahwa radius konvergensi akan mendekati limit
Ya, M mendekati tak hingga, ya, rumusnya salah satu rumusnya dari AM plus 1 dibagi AM. Ya. Tapi ini tidak bisa ya, M mendekati tak hingga soal ini. Ya, misalnya dipilih P-nya sama dengan bilangan bulat ya, P-nya sama dengan 2 misalnya, maka di sini akan bernilai 0 sehingga ini akan hilang ya, mulai ke sini ke kanan ini akan hilang, tinggal 3 suku yang pertama. Berapapun P-nya ya, asal bulat positif, misalnya P-nya 10, nanti suatu saat waktu X pangkat 11 dia akan hilang, atau namanya itu vanish koefisien. Vanish koefisiennya akan hilang, ya kan? Bisa dibayangkan kan? Misalnya ya P min 1 dan seterusnya nanti sampai P min 10 gitu ya, bagi 11 faktorial X pangkat 11 ya, ini ada suku yang begitu kan ya. Saat P-nya 10 maka ini akan 0 dan sisanya juga akan 0. Artinya kita tidak akan bisa menemukan M sama dengan tak hingga ya. Jadi kita tidak bisa ini mencari radius konvergensinya untuk deret ini ya. Karena dia merupakan vanishing koefisien, artinya dia mempunyai nilai tertentu ya, tidak ada yang lain ya kecuali di tempat itu. Begitulah ya, sehingga ya untuk soal yang nomor 7 itu ya kita tidak bisa mencari deret konvergensinya menggunakan rumus sebelumnya. Ada contoh soal lagi ya, mencari radius konvergensi dari deret-deret nomor 6 sampai nomor 10 ya. Misalnya kita pilih soal yang nomor 6 ini untuk kita selesaikan. Nah, kita menggunakan rumus menggunakan rumus rentang radius konvergensi, yaitu rumus 3A dan 3B di sini. Nah. Maka kita tulis soal nomor 6 ya, yaitu sigma M sama dengan 0 hingga tak hingga ya, X pangkat 2M M faktorial ya. Ini kalau diekspansikan ya, waktu M-nya 0, X pangkat 0 1, M faktorial 1 berarti 1. Terus plus M-nya 1, X kuadrat per 1 ya, terus plus X pangkat 4 ya, per 2 faktorial tambah X pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya ya. Ya. Atau ini kita bisa menuliskannya dalam ya, 1 atau pangkat ya enggak apa-apa sih, X kuadrat ya pangkat 0 gitu ya, bagi 0 faktorial ya, ditambah ini X kuadrat pangkat 1 per 1 faktorial plus
E kuadrat, gini kan, plus E kuadrat, dan seterusnya ya. Kita bisa ganti, misalkan E kuadrat itu sama dengan T, maka deretnya ini akan sama dengan tambah T per 1 faktorial tambah T kuadrat tambah T pangkat 3 dan seterusnya ya. Oke. Ya, berarti ini kita bisa tulis dengan M sama dengan 0 hingga tak hingga X pangkat 2M per M faktorial itu sama dengan ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga ya, T pangkat M dibagi M faktorial ya. Boleh kita menyatakan dengan rumus ini. Sehingga kita bisa menuliskan ya, A0 sama dengan 1 di sini. Kemudian AM sama dengan koefisiennya ya, yaitu 1/m faktorial. Sama dengan kalau harga absolutnya ya gini ya. Oke, sehingga kita bisa menggunakan rumus 3A 1/r ya, sama dengan limit, dan kita menggunakan rumus yang akar ini ya, 3A limit M mendekati tak hingga ya, dari akar M dari AM ya, sama dengan AM-nya kita ganti dengan itu ya, limit M mendekati tak hingga akar M 1/m faktorial ya, sama dengan limit M mendekati tak hingga akar M limitnya kita hilangkan ya sekarang ya, sama dengan akar tak hingga dari 1/m tak hingga faktorial ya. Maka ya ini pernah ya, sudah sama dengan 0 ya, sehingga R sama ini ekspresi akar tak hingga dari 1/m tak hingga faktorial pernah kita kerjakan sebelumnya. Mohon dilihat saat mengerjakan soal sebelumnya. 1/0 sama dengan tak hingga ya. Kalau kita menggunakan rumus 3B sama dengan limit ya, M mendekati tak hingga ya, AM plus 1 dibagi M ya, sama dengan ya,
AM plus 1 berarti seper tak hingga plus 1 faktorial ya. Ya, kemudian dibagi M-nya seper tak hingga faktorial. Sama dengan ini menjadi pembilang tak hingga faktorial dibagi tak hingga plus 1 faktorial. Sama dengan tak hingga faktorial dibagi tak hingga faktorial dikalikan dengan tak hingga plus 1. Sama dengan seper tak hingga plus 1. Sama dengan 0. Sehingga R-nya sama dengan seper 0 sama dengan tak hingga ya. Oke, itulah soal yang nomor 6 ya. Kita sudah mengerjakan mencari radius konvergensinya. Rentang radius konvergensinya. Berikutnya ya, kita mengerjakan soal yang nomor 7 ya. Yaitu dicari rentang radius konvergensinya dari soal nomor 7 menggunakan rumus 3A atau rumus 3B ya. Baiklah, kita tulis soalnya yang nomor 7. Ya. Soal nomor 7 yaitu ya, M sama dengan 0 hingga tak hingga seper 3 pangkat M kalikan X min 3 pangkat 2M. Ya. Ya, sama dengan ya waktu M-nya 1 ya sama dengan seper 3 pangkat 0 berarti 1 seper 1. Terus pangkat 0 X kurang 3 ya, pangkat 0 berarti sama dengan 1 per 1 ya. Kemudian waktu M-nya sama dengan 1 seper 3 ya. X min 3 pangkat 2 ya. Kemudian kita masukkan lagi M-nya sama dengan 2 X min 3 pangkat 4 bagi M-nya 2, 3 kuadrat. Terus ditambah X min 3 pangkat 6, 3 pangkat 4 ya. Terus X min 3 pangkat 8 per 3, ini pangkat 3 ya, ini yang 3 pangkat 4 dan seterusnya. Kita hapus dulu yang ini keliru. Tiga pangkat 3, oke. Atau misalnya X pangkat min 3 itu sama dengan T. X pangkat min 3 kuadrat ya, langsung gini nggak apa-apa sama dengan T ya, maka ini akan sama dengan
1/1 ya, atau 1 gitu aja. Satu, kemudian ini T ya kan, dibagi 3 ditambah T kuadrat dibagi 3 kuadrat ditambah T pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 ditambah T pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Bentar. Tulisnya. Dan seterusnya ya. Ya. Maka ini merupakan power series dengan ya AM sama dengan 1/3 pangkat M ya. Ya kan? Waktu M-nya 0 ya T pangkat 0 ya ini maka 1/3 pangkat 0 ya 1 ya, kemudian waktu T-nya 1 ya 1/3 3 kuadrat dan seterusnya ya, sehingga ya ini adalah A0 sama dengan 1, kemudian AM sama dengan harga absolutnya sama dengan 1/3 pangkat M. Ya, maka kita bisa menggunakan rumus ya, yang 3A 1/R sama dengan limit M mendekati tak hingga dari M akar AM sama dengan limit M mendekati tak hingga yaitu akar M AM-nya 1/3 pangkat M ya, sama dengan limit M mendekati tak hingga ya, dari akar M itu kan akar M dari 1/3 ya 1/3 pangkat M ya kan, 1 pangkat M 1, 3 pangkat M ya ini 3 pangkat M seperti yang di situ ya. Ya, maka ini kalau dimasukkan tak hingga akar atau masih dalam limit juga nggak apa-apa. Ya. Limit M mendekati tak hingga ya. Kemudian akar M dari 1/3 pangkat M ya 1/3 ya, akar 1/3 ya, oke ya, kita bisa menghitung ya 1/3 ya, akar 1/3 ya.
Oke, maka R sama dengan 1 dibagi 1/3 ya, sama dengan berapa ini? 1 dibagi 1/3 pangkat setengah sama dengan 1/3 pangkat min setengah. Ya, sama dengan 1 pangkat min setengah ya, dibagi 3 pangkat min setengah, ya kan? Sama dengan 1 pangkat min setengah ya 1 dibagi 3 pangkat min setengah sama dengan naik ke sana pangkat min, kan ini seper atau ya, 1/3 pangkat setengah ya, sama dengan 3 pangkat setengah sama dengan akar 3 ya. Itu adalah R-nya kalau kita menggunakan rumus 3A. Kalau kita menggunakan rumus 3B ya. Di sini 3B 1/R sama dengan limit M mendekati tak hingga dari AM plus 1 dibagi AM nah, mendekati tak hingga ya, maka sama dengan ini AM plus 1 limit M mendekati tak hingga ya, dari 1/3 pangkat M plus 1 dibagi 1/3 pangkat M ya, sama dengan ini ke sana limit M mendekati tak hingga 3 pangkat M dibagi 3 pangkat M plus 1. Nah, ini kalau kita masukkan tak hingga sama dengan 3 pangkat tak hingga dibagi 3 pangkat tak hingga plus 1. Ya, ini kan misalnya M-nya ini 2, maka ini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 gitu ya. Selalu 1 di atasnya, misalnya lagi 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 10, 3 pangkat 10, ini pangkat 11. Hasilnya selalu 3 kan. Nah, maka ini adalah 1/3 ya kan. Nah, terus kemudian R sama dengan 1 dibagi ya, sama dengan 3 ya. Ini untuk deretnya ya, X min 3 kuadrat atau sama dengan T, ini akan sama dengan 3 ya deretnya.
Ya. Maka untuk X min 3, ya, maka sama dengan akar 3 ya. Deretnya kan dalam X min 3 bukan dalam T. Ya, oleh karena itu ya, kita menghasilkan radius konvergensi sama dengan akar 3 yang jawabnya adalah sama dengan kita menggunakan rumus ya sebelumnya ya. Oke, demikianlah ya. Kita sudah mengerjakan untuk soal nomor ya 6 dan 7 ya. Mengerjakan soal nomor ya, mana nggak mau keluar ya ini 6 dan 7 radius konvergensi ya masih ada 8, 9, 10 ya biar dikerjakan oleh mahasiswa.